Bahkan sebenarnya di tahun 2025 kemarin Malaysia Tawau khususnya itu mengadakan semacam event budaya dan mengundang kita, meskipun kita nggak punya anggaran tetapi kami tidak mati akal ya. Bagaimana mereka ini bisa tetap mewakili karena diminta, kita disiapkan stand-stand di Tawau itu di dalam pekan budaya mereka. Kenapa kami tidak mati akal? Kami coba menyurat ke BI untuk ya artinya sinergi dan kolaborasi ini yang kami ya kan. Halo Tribuners, kembali bersama saya Cornel Dimas, jurnalis tribunkaltara.com. Di tengah-tengah kita ini sudah hadir Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Dr. Hajah Hasriani, SHMM. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat, baik. Ya, dalam beberapa bulan ini kan ramai kegiatan-kegiatan pameran dan lain-lain. Ibu, ada meninjau-ninjau lokasi stand pameran, melihat UKM kita berkembang, bagaimana, Bu? Ya, baik. Untuk tahun 2025 ini, kalau mau dibilang pameran yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh dinas sendiri, sepertinya nggak ada ya. Ya. Kecuali kemarin di bulan November awal itu ada kegiatan yang memang sifatnya rutin. Program dari Kementerian Perdagangan, yaitu Trade Expo Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta ya, Expo ya, di JCC iya. Itu Trade Expo Indonesia, jadi melibatkan skala nasional seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, di mana di sana dari Kaltara juga ikut. Perwakilan Kaltara ada ya? Ikut hadir di sana karena ini merupakan agenda setiap tahun yang rutin, penyelenggaraannya oleh kementerian. Di sana itu untuk Kalimantan Utara sendiri ada 4 orang perwakilan yang tentunya produk-produk itu sudah melalui tahap kurasi. Dari aspek legalitas artinya memang sudah mumpuni untuk menjadi perwakilan produk unggulan Kalimantan Utara, khususnya untuk produk UMKM ya. Produk UMKM dan IKM, baik dari olahan perikanan, pertanian, perkebunan, maupun kerajinan, yaitu craft. Nah, kita libatkan alhamdulillah setiap tahun, meskipun di tahun 2025 ini mengalami efisiensi ya. Tapi alhamdulillah masih ada satu kegiatan pameran yang diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara di dalam event skala nasional. Kalau boleh tahu ketika di Jakarta itu bagaimana antusias mungkin para pengunjung untuk melihat produk kita? Dari tahun ke tahun memang peningkatan, dan artinya produk kita itu sebenarnya juga tidak kalah dengan produk dari daerah lain ya, dari provinsi lain. Cuman memang kendala kita yaitu pendampingan untuk material yang mungkin raw material yang dari sini, tentunya ada pendampingan bahan-bahan material dari luar. Nah, sehingga ketika itu didistribusikan dari luar, diolah di sini, ya, ketika dibawa keluar, tentunya harganya mungkin yang memang agak sedikit relatif tinggi dibandingkan dengan produk yang di luar gitu. Tapi kalau dari sisi kualitas, dari sisi packaging dan semuanya sudah terpenuhi. Ya, karena kendala tadi yaitu kita masih pengusaha UMKM dan IKM kita itu masih membutuhkan dukungan pasokan dari luar ya. Seperti contoh packaging kemasan itu mereka masih dari luar. Namun insya Allah di tahun ini karena kita sudah punya rumah kemasan di Tanjung Palas
yang mana bangunan tersebut sebenarnya sudah masih zaman periode pemerintahan yang sebelumnya dan kepala dinas yang sebelumnya. Ada bangunan yang keperuntukannya sebenarnya itu sebagai lab industri, namun dari sisi bangunannya itu dari spesifikasi itu tidak memenuhi untuk lab, sehingga sempat sekitar kurang lebih 2 tahun itu tidak difungsikan. Dan setelah saya diberikan amanah menjadi kepala dinas di sini, saya mencoba untuk bagaimana bangunan tersebut bisa difungsikan untuk rumah kemasan. Dan alhamdulillah sebelum kita mengalami efisiensi kemarin, perlahan-lahan peralatan untuk rumah kemasan itu kita bisa penuhi meskipun mungkin fasilitasnya meskipun skalanya masih skala yang menyesuaikan dengan produksi IKM dan UMKM teman-teman di sini, seperti itu. Tapi ke depan insya Allah kita melihat juga nanti mungkin dukungan untuk peralatan yang lebih besar itu kita bisa bermohon kepada pihak kementerian yang bisa mensupport untuk peralatan yang dengan skala yang lebih besar lagi, karena seyogianya memang kita itu tidak serta-merta juga ketika mau berbuat sesuatu, membangun sesuatu, seyogianya dimulai dari kita dulu. Artinya keseriusan pemerintah dalam hal ini terkait dengan dukungan fasilitas itu harus kita dulu yang memulai gitu ya, tidak meminta dari nol, sehingga dari perhatian dan atensi dari pemerintah pusat tentunya ketika kita sudah memulai itu dan kita butuh fasilitas yang lain untuk mendukung produksi itu, kita bisa bermohon ke mereka untuk support peralatan yang lebih besar lagi, seperti itu. Artinya gini Bu ya, itu sebagai salah satu strategi dari Disprendakop ini menyiasati efisiensi dan segala macam, maksimalkan itu potensi PAD, potensi retribusi. Dari retribusi itu gitu ya, kita berharap bahwa itu bisa membantu peningkatan PAD kita. Tentunya kita harus juga mempersiapkan fasilitas itu gitu. Nah, ini yang memang menjadi salah satu permasalahan teman-teman, karena untuk packagingnya itu, kemasan itu mereka masih pesan dari luar, masih order dari luar. Nah, harapan kami dengan beroperasinya itu nanti paling tidak bisa menekan cost dan harga jual produk itu sudah bisa bersaing dan inilah dengan produk teman-teman yang ada di daerah lainnya, yang notabene memang begitu mudah mereka mendapatkan dukungan fasilitas dari daerah mereka karena produksi atau industri-industri itu berada di Jawa. Nah, itu dari sisi UKM Bu ya. Tapi kalau kita melihat dari perindustrian perdagangan, apa inovasi yang sudah dilakukan oleh dinas? Itu saya pikir begini. Kewenangan kita harus melihat dulu pembagian kewenangan, ya kan? Kita ketahui bahwa untuk industri kita tuh industri yang kalau IKM itu industri kecil menengah ya. Kita industri besarnya di sini ya kan? Nah, pembagian kewenangan ini yang memang harus bisa dipahami oleh kita, oleh pemerintah, stakeholder maupun masyarakat. Kenapa sebelum tahun sebelumnya itu kita bisa menyentuh IKM itu sampai ke kabupaten kota, kita melakukan pembinaan, pelatihan, apa yang mereka butuhkan, bahkan usulan-usulan kegiatan apa yang bisa difasilitasi oleh provinsi kepada kabupaten kota. Karena tahun-tahun sebelumnya itu kita mendapat dana dekon dari Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi. Nah, mungkin saya juga perlu sampaikan di sini, nomenklatur kita masih tetap sama, koperasi dan UKM, masih gabung. Tapi di pusat, di kementerian itu sudah berbeda kementerian gitu ya, koperasinya sendiri,
UMKM juga sendiri gitu. Nah, disinilah yang kita harus bisa lihat. Nah, kalau untuk kita, kewenangan kita itu sudah jelas, industri yang ada ya, dan perusahaan-perusahaan juga itu juga bisa dilihat yang mana yang menjadi kewenangan kita terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Utara gitu. Nah, kembali lagi kenapa kita bisa menyentuh IKM itu, industri kecil menengah yang kewenangannya sebenarnya itu berada di kabupaten kota. Ya, begitupun dengan UMKM. Kita kan UKM, ya kan? Usaha kecil menengah, mikronya berada di kabupaten kota. Tetapi karena kita juga keberadaan kita terutama di Tanjung Selor ini ya berada di kabupaten, sehingga terkait dengan kebutuhan atau persoalan-persoalan yang mereka hadapi, kita sebagai fasilitator lintas koordinasi perpanjangan pusat yang ada di daerah, tentunya juga tidak serta-merta membiarkan persoalan itu tidak teratasi, tidak diberikan solusi gitu ketika mereka butuhkan. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa tahun-tahun sebelum tahun 2025 itu kita begitu banyak program-program yang kita lakukan ya, kegiatan-kegiatan. Artinya dana dekon, tetapi juga tetap ada support meskipun sedikit dari dana APBD. Karena yang namanya dana dekon itu sebenarnya kegiatan itu sudah disusun sedemikian rupa dari usulan-usulan kabupaten kota melalui provinsi ketika kita rakor dengan kementerian untuk pembahasan dana dekon atau tugas pembantuan, itu berdasarkan kebutuhan yang sudah dipetakan, sudah pemetaan dan usulan dari kabupaten kota. Karena tidak akan mungkin kita melaksanakan kegiatan ke kabupaten kota kalau kegiatan itu tidak dapat manfaat atau yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga usulan itu yang akan kita teruskan ke kementerian. Dan kenapa begitu banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sebelum di tahun 2025 kemarin, karena adanya support itu ya. Support itu, tetapi juga dari dana APBD juga ada diberikan meskipun kecil, itu sebagai dana pendamping untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Nah, dari dana dekon itu juga terkadang sebagai penyelenggara pusat juga meminta bahwa kegiatan itu memang kita yang tetap selaku penyelenggara. Sehingga kenapa tadi dana APBD memang tetap harus ada didukung agar kita bersama teman-teman dalam penyelenggaraan kegiatan ke kabupaten kota itu bisa kita kawal gitu, ya kan? Nah, sementara di dalam dana dekon itu biasanya tidak terakomodir kita di provinsi orang-orangnya itu untuk melakukan pengawalan ke sana. Kalau kita melaksanakan kegiatan di luar Kabupaten Bulungan, tentu kita butuh kos ya, betul. Perjalanan, ya kan? Nah, dari alokasi anggaran APBD itulah tadi sebagai pendamping untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Kabupaten Kota melalui program dari kementerian itu, seperti itu. Nah, apa yang sudah kami sebagai inovasi itu ya. Artinya kita melihat bahwa peningkatan pergerakan tumbuh dan berkembangnya UMKM dan IKM itu juga merupakan support dan bagian dari pelatihan dan pembinaan yang kami berikan, meskipun dengan keterbatasan anggaran seperti itu. Nah, kembali lagi saya sampaikan tadi bahwa domain yang terpenting yang memang notabene IKM dan UMKM itu sebenarnya berada di kabupaten kota gitu loh. Tidak serta-merta bahwa ini menjadi tugas dari provinsi gitu. Ya kan, sebagaimana yang kita ketahui memang sesungguhnya kalau secara jujur ya alhamdulillah keberadaan kami gitu ya bersama dengan jajaran saya, dengan staf saya, teman-teman IKM dan UMKM itu memang justru lebih familiar dengan kami. Ketika mereka punya persoalan, mereka butuh sesuatu dan respon kami alhamdulillah cepat. Dan itulah yang membuat saya yakin bahwa kehadiran kami, meskipun yang tidak menjadi sebenarnya kewenangan kami tetap ikut memberikan atensi kepada teman-teman UMKM. Nah,
di tahun-tahun sebelumnya juga begitu banyak kegiatan fasilitasi terkait dengan bagaimana market produk mereka, ya. Di program tahun 2024 itu melalui perdagangan, karena kita nih empat kementerian ya, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, sendiri, ya. Nah, perdagangan itu dibagi lagi menjadi dua, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri itu stabilisasi harga, ketersediaan dalam rangka pengendalian inflasi, ya kan gitu. Di situ kegiatannya ada pengawasan, pemantauan, pengawasan dalam hal pengawasan barang-barang yang beredar, jasa, barang-barang yang memang harus memenuhi standar SNI dan peraturan-peraturan. Nah, terkait juga bagaimana para pengusaha-pengusaha itu wajib memiliki NIB. Nah, itu bagian daripada kegiatan yang ada di bidang perdagangan dalam negeri, seperti pasar murah itu ya. Nah, pemantauan itu juga kami alhamdulillah mendapat kemarin inovasi itu, yaitu terkait dengan Siapsigapku. Ya, sistem informasi pengendali inflasi daerah, di mana untuk rencana aksi dan sebagainya itu support dari Siapsigapku itu ada mobil pengendali inflasi, ya kan, ada 3 kami punya, dan itu mendapat apresiasi dari Kemendagri dalam rangka pengendalian inflasi. Nah, itu perdagangan dalam negeri ya. Nah, kalau perdagangan luar negeri itu bagaimana hasil-hasil produk binaan itu yang dilakukan oleh teman-teman dari bidang industri, dari koperasi dan bidang koperasi dan UKM ya, disambut oleh teman-teman perdagangan luar negeri dalam rangka untuk fasilitasi pameran, pemasaran, B2B, ada temu bisnis ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, tahun 2024 itu karena tahun sebelumnya 2023, 2022, 2023 kita melakukan kerjasama dengan Export Center Surabaya di bawah Kementerian Perdagangan, di mana teman-teman yang produknya sudah terkurasi ya, mereka diajarkan bagaimana menjadi eksportir gitu ya. Ada pelatihannya gitu? Iya, pelatihan bagaimana mereka mempresentasikan produk mereka, mereka diajarkan, karena begini, ada juga yang kita lihat mungkin produknya bagus, dia juga sudah, artinya permintaan produknya juga sudah cukup tinggi ya. Tetapi ketika kita mau mengajarkan dia untuk menjadi eksportir gitu ya, ternyata dari pelatihan pembinaan yang diruntun itu, ternyata setelah dilakukan mungkin wawancara dan di ini, ternyata dari dirinya sendiri itu tidak siap sebenarnya gitu. Mungkin saja karena dia mengolah sendiri, ya kan? Dia belum bisa melibatkan orang lain untuk mendukung produksinya, gitu ya. Masih belum berani. Nah, sehingga kita mungkin bisa lihat dari begitu banyaknya produk, kalau nggak salah sudah sekitar 13.000 apa 14.000 UMKM kita, ya. Dan IKM kita itu ada gabung itu 4.900-an IKM ya, industri kecil menengah, itu bagian daripada 14.000 itu tadi UMKM. Hanya mungkin berapa persen aja gitu yang kita lihat produk-produk mereka itu sudah layak menjadi sebuah produk unggulan yang bisa kita tawarkan ke market luar gitu. Bahkan ada satu produk kita yang dari Tarakan itu sudah sempat ikut di event TEI, Trade Expo Indonesia waktu itu. Dia ikut sebagai olahan bumbu masakan, itu juara satu itu sambal Dayak itu masuk. Nah, artinya kan meskipun seperti itu, tapi paling tidak sudah mewakili produk yang ada. Nah, bahkan di tahun 2024 kemarin itu di bulan November kita melalui Atase Perdagangan, di mana kegiatan itu dilaksanakan oleh perdagangan luar negeri melalui Atase Perdagangan US dan Bangkok, itu mereka mempresentasikan dan alhamdulillah dari 18 pengusaha UMKM IKM kita ada sekitar 20-an produk yang diminati pada saat mereka presentasi, dan sudah ada yang
kita kirim sampelnya ke mereka ini. Iya, ke US dan ya? Bangkok. Nah, tinggal ya memang tidak mudah untuk masuk ke market luar, meskipun ada peminat, tapi harapan kita bahwa dari keterwakilan produk yang ada itu sudah mewakili produk teman-teman yang 14.000 ini tadi sudah berada di market luar. Bahkan sebenarnya di tahun 2025 kemarin Malaysia Tawau khususnya itu mengadakan semacam event budaya dan mengundang kita, meskipun kita nggak punya anggaran, tetapi kami tidak mati akal ya. Bagaimana mereka ini bisa tetap mewakili karena diminta, kita disiapkan stand-stand di Tawau itu di dalam pekan budaya mereka. Kenapa kami tidak mati akal? Kami coba menyurat ke BI untuk artinya sinergi dan kolaborasi ini yang kami karena kemampuan kami tidak ada, kami coba untuk berkomunikasi dengan Pak Deputi, Pak Seno, dan ditindaklanjuti oleh staf beliau. Alhamdulillah kita mengirimkan 4 UMKM kemarin untuk mewakili produk-produk Kaltara yang layak, meskipun UMKM cuma 4 yang difasilitasi, karena jujur kami tidak punya fasilitasi alokasi anggaran untuk memberangkatkan ke luar negeri, jangankan di luar negeri, di dalam untuk skala keluar aja, di tingkat nasional aja kita nggak ini ya, terbatas gitu, apalagi kalau keluar negeri. Alhamdulillah difasilitasi oleh BI. Kami menyurat, sebelumnya saya komunikasi dulu via telepon, setelah itu kami tindak lanjuti dengan surat, dan alhamdulillah terfasilitasilah mereka berangkat mewakili produk-produk itu ke Malaysia. Kami tidak melepas seperti itu, kami melakukan pendampingan dengan biaya sendiri lewat Nunukan. Kami nyebrang karena dekat kan Tawau, jadi ya nggak apa-apa. Itu sebagai bentuk dukungan kami, tetap mengatasnamakan pemerintah provinsi. Nah, sampai di sana alhamdulillah, karena kita punya komunikasi yang sebelumnya juga dibantu oleh teman-teman Aspindo, Asosiasi Pengusaha Perbatasan, yang diketuai oleh Ibu Novli, ketua di provinsinya. Mereka punya perwakilan masing-masing Aspindo di perbatasan seperti di Nunukan. Mereka membantu mengkomunikasikan dengan pengusaha yang kebetulan pengusaha restoran, Pak Estamin itu, dan beliau punya swalayan, beberapa swalayan, dan beliau mempersilahkan produk kita untuk dipajang di supermarket mereka. Dan dari teman-teman perdagangan luar negeri juga kemarin sudah menindaklanjuti produk-produk yang bisa dikirimkan ke sana. Nah, disinilah sebenarnya juga tergantung lagi dengan kembali lagi ke pengusaha UMKM dan IKM-nya. Ketika mereka memang ingin menjadi sukses, artinya mereka juga tidak harus selalu bergantung dengan fasilitasi pemerintah, betul. Ya kan? Ini yang memang harus diberikan dorongan dan motivasi dan semangat kemandirian bagi teman-teman, bahwa fasilitasi dari pemerintah alhamdulillah sudah cukup. Ketika mereka sudah mampu berdiri, sudah produk-produk mereka sudah banyak peminatnya, itu ya. Dan bahkan ada yang sudah berkali-kali untuk kita fasilitasi keluar. Next ke depan dengan kondisi kita yang seperti ini, tidak lagi mereka harus bertumpu pada pemerintah provinsi sendiri, seperti itu. Jadi ya tergantung dari mereka lagi, kemandirian mereka sendiri. Ini menarik Bu, statement ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan suntikan dana dari Menteri Keuangan ke Bank Himbara itu 200 triliun, apakah sejauh ini sudah berdampak ke UKM di Kaltara ini? Iya, itu dia. Jadi kita memang program kemarin mungkin dari Tribun juga mengikuti ya. Kemarin itu kita peluncuran di 800.000 akad kur. Yang kemarin pelaksanaannya juga hampir sama dengan KDMP di 8.000 ya, 80.000 KDMP senasional waktu itu, di mana ada
salah satu himbara yang mendanai pelaksanaan itu, dalam hal ini BNI sama kemarin. Nah, kembali lagi bahwa apakah sudah ada dampak? Kami punya data-data ya, data-data artinya fasilitasi KUR kan dalam hal ini sebenarnya gitu ya. Nah, inilah tujuan kemarin dari Kementerian UMKM, ini memang diinisiasi oleh Pak Menteri, bahwa peluncuran percepatan untuk akad KUR. Nah, tentunya kolaborasi antara pemerintah dan perbankan ini memang harus bisa berjalan seiring ya, bareng gitu. Kami bisa menyampaikan bahwa data-data UMKM yang mungkin bisa dijadikan sebuah referensi untuk melakukan KUR gitu kan. Nah, terkait dengan iya dan tidaknya, proses akhirnya berada di mereka di perbankan kan gitu. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini karena anggarannya tidak ada, ya tahun 2025 memang tidak ada pendanaan untuk dilakukan pelatihan, pendampingan dan sebagainya, tetapi kami sudah punya rekam jejak di tahun sebelumnya. Data sebelumnya itu dipakai sudah banyak dan saya yakin bahwa teman-teman UMKM pasti sudah paham benar seperti apa proses bagaimana ketika mereka membutuhkan pendanaan itu gitu kan, dan apa yang harus mereka lakukan, persyaratan dan sebagainya. Meskipun statement dari pemerintah sebenarnya harus diberikan kemudahan, ya kan, harus diberikan fasilitasi yang berbeda dengan yang bukan UMKM kan gitu. Tetapi tentunya kembali lagi ke pihak perbankan gitu ya. Karena yang namanya KUR ini kan harus ada pengembalian, bukan cuma-cuma, bukan pemberian ya kan gitu ya, bukan hibah, pinjaman tetapi dengan suku bunga yang rendah untuk membantu teman-teman dalam hal permodalan. Saya pikir dengan sebelum statement Pak Purbaya itu sebagian teman-teman juga sudah merasakan dampak, ada dampak yang itu. Setelah keluarnya statement itu, saya yakin juga memang semakin membantu. Iya, semakin membantu karena ditindaklanjuti oleh Pak Menteri, Pak Maman juga sangat concern terkait dengan percepatan. Karena pergerakan pertumbuhan perekonomian itu sama-sama kita ketahui bahwa berada di UMKM itu, ya kan? Itu. Baik Bu, kalau kita melihat dari yang Ibu bicarakan, mungkin kendalanya memang anggaran yang terbatas di 2025 ini Bu ya. Iya. Nah, sejauh mana tantangan Ibu ya ketika melakukan atau harus mengerjakan program-program prioritas itu dengan kondisi anggaran yang terbatas? Ada nggak kesulitan? Pasti. Jadi ya inilah tadi kendala kita sebenarnya ya, tapi tidak harus mematikan semangat dan tanggung jawab kita sebagai ASN, karena bagaimanapun kita nerima gaji dan tunjangan, otomatis meskipun tidak tersupport dengan alokasi anggaran terkait dengan program kegiatan itu, tetapi tidak menghentikan pergerakan atau semangat kita. Tetapi juga di sisi lain untuk mensukseskan program itu tentunya butuh anggaran, ya kan? Pasti. Ya. Tanpa dukungan anggaran itu, maka kegiatan program yang sudah kita petakan, yang sudah kita rencanakan mulai dari Renstra, ya kan, 5 tahun, Renja per tahun, ya kan? Itu diimplementasikan di setiap tahun. Ketika tidak disupport, maka ya program itu ya tidak akan mungkin bisa ada gitu ya, outputnya, ya kan, tidak akan berdampak. Tetapi dalam artian bahwa pentingnya sinergi dan kolaborasi sebenarnya, ya kan? Yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak harus mati akal sebenarnya. Mungkin juga dari pihak-pihak perusahaan dan perbankan juga CSR mereka gitu ya, terbukti kemarin yang pada saat ini contoh ya, pada saat
kita dituntut untuk mengadakan mock-up KDMP waktu itu yang sebenarnya yang dibiayai itu cuma satu di Tarakan. Itu dibiayai oleh BNI Himbara. Tapi karena keinginan pimpinan kita harus ada juga dilaksanakan di Desa Apung, di Bulungan yang notabene memang juga karena ini sebagai berkedudukan di provinsi ibu kota yang berada di Kabupaten Bulungan, dan ini sebagai bentuk motivasi bagi Kopdes yang sudah terbentuk ya, karena begitu luasnya di sini dan memang juga cukup banyak ya, yang di Tarakan hanya 20 kelurahan. Nah, di sini beliau meminta, nah, nol anggaran sama sekali untuk melaksanakan mock-up di Desa Apung, tetapi lagi-lagi saya coba untuk mengundang, saya berinisiasi untuk mengundang teman-teman perbankan, ya, yang notabene juga program itu mereka sudah ketahui dari pusat bahwa ini memang, tapi Bulungan waktu itu memang tidak mock-up, tetapi karena Pak Gub menginginkan bahwa harus ada mock-up juga gitu kan ya, tidak hanya ditarakan. Alhamdulillah bisa. Karena komunikasi, saya mengundang teman-teman untuk rapat, gitu, dibantu dengan Biro Umum, OPD yang lain yang bisa mensupport dengan teman-teman Pemdes juga gitu ya, dan yang lainnya. Ya itu tadi urunan, meskipun main tembak aja saya gitu kemarin ya, saya udah BPD sekian ya konsumsinya gitu, buahnya juga gitu kan. BNI dekorasi dan semuanya gitu kan. Terus BRI, Mandiri, BSI semua ikut berpartisipasi, BPD semua ikut berpartisipasi dengan teman-teman yang lain, support. Ya inilah kolaborasi dan sinergi itu sebenarnya. Jadi tidak menghentikan daripada peran dan tugas kita sebenarnya itu. Nah, tapi lagi-lagi ketika ditanya apakah berdampak dengan capaian program itu? Pasti ya. Pasti. Ya. Yang anggaran yang ada saja tetapi tidak maksimal, pasti hasilnya juga pasti tidak akan maksimal, kan gitu. Ya kan, tetapi ini memang terbatas. Apalagi tidak ada dana dekon dari Kementerian Industri nggak ada, Kementerian Perdagangan nggak ada gitu ya. Sementara kita tetap harus menjaga stabilitas inflasi misal juga. Seperti pasar murah, ketika kita laksanakan pasar murah, memang pada saat itu dan seminggu 2 minggu masih dirasakan bisa menekan inflasi. Tapi ketika sama sekali tidak ada, maka bagaimana pengendalian inflasi kita ketika pasar murah tidak ada? Pasar murah ada dan membantu itu karena komoditasnya yang di pasar murahkan itu subsidi, disubsidi. Tapi kalau tidak disubsidi, kami pernah mencoba di sini, antusias dari masyarakat kurang. Karena mereka pikir ngapain capek-capek antri. Toh juga kita bisa kalau teman-teman meskipun harga distributor misal ketika mereka kenal kan mereka juga bisa urun ngambil gitu dan harga itu. Tapi kalau pasar murah dengan bersubsidi ya lumayan, satu komoditi misal 3.000 sampai 5.000 disubsidi dengan 5 atau 6 komoditas sudah membantu mereka sebenarnya kan gitu dengan harga itu. Nah, salah satu inovasi lagi yang saya coba untuk gerakkan, saya mencoba meskipun mungkin ya saya tetap akan menjalankan ini, program ini sudah 3 bulanan ya kalau nggak salah, 3 bulanan kami laksanakan. Ketika ada pasar murah, setelah saya ngambil minggu pertama dan akhir. Minggu pertama setiap bulan di hari Selasa. Kita barengan dengan senam bersama. Nah, di situ kami coba gelar pasar murah, tapi khusus untuk di Tanjung Selor aja, karena kalau mau menjangkau keluar nggak akan mungkin karena butuh kos, ya kan, teman-teman ngangkut barang dan sebenarnya harus dikasih perjalanan kan gitu. Kami coba untuk kolaborasi dan tidak hanya pasar murah itu saja, tetapi bagaimana di dalam kegiatan itu senam bersama dan ada pasar murah, kami melibatkan UMKM juga untuk bisa gelar produk di situ, ya kan. Ada, alhamdulillah itu cukup membantu mereka. Nah, saya coba lagi kemarin mekanismenya boleh mereka antri untuk beli pasar murah, tetapi harus belanja produk UMKM dulu. Mau 10.000, mau 20.000, mereka dapat kupon itulah yang
buktikan kepada teman-teman yang di pasar murah gitu. Itu yang harus dilayani. Ini sebagai bentuk ini kami gitu. Strategi gitu Bu. Jadi harus supaya mereka kan mereka harus belanja. Betul, di situ belanja UMKM punya produk. Terserah mau beli yang harga 10.000 kan mereka ada jajanannya di situ. Dapat kupon baru itu sebagai bukti gitu. mereka keren, pasar murah. Itu yang saya coba gitu. Meskipun sedikit, tapi paling tidak ada pergerakan, ada kegiatan yang kami tetap laksanakan di tengah efisiensi anggaran ini. Gitu. Nah, kalau kita bicara 2026 Bu, tantangan apa semakin karena kita Mas tahu sendiri ya dengan pernyataan-pernyataan itu kemarin, mungkin apalagi dengan pernyataan ada endapan di semua pemerintah gitu ya, artinya serapan tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Sangat berpengaruh. Kami di tahun 2025 itu memang minim sekali, masih bisa bergerak. Mas mungkin nggak percaya mungkin kalau alokasi anggaran kami itu minim sekali gitu. Tapi ya itulah kondisinya memang seperti itu ya. Tahun 2026 ya masih dalam pembahasan lagi, tapi Pak Gus sudah diberikan, tapi lebih miris lagi. Lebih miris lagi. Jadi memang sudah nggak ada sama sekali kegiatan. Hanya gaji dan operasional saja untuk sementara ini. Iya. Jadi jangan ditanya bagaimana SOA 2025 aja udah nggak ada. Oh gitu ya. Nggak ada. SOA 2025 nggak ada. Informasinya saya nggak tahu ya apakah benar, tapi dengar-dengar memang itu di Banqiu. Soal provinsi itu diberikan Banqiu oleh ke kabupaten penerima, yaitu dalam hal ini Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau gitu. Saya nggak tahu karena tidak ada komunikasi. Artinya program itu adanya di kami waktu itu. Ketika mau di Banqiu juga nggak ada komunikasi dengan kami, nggak ada penyampaian seperti apa. Jadi Mas nggak usah tanya saya bagaimana teknis itunya lagi gitu. Tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya, ya memang semuanya di sini dan alhamdulillah sangat membantu mereka, dan untuk asas manfaatnya juga alhamdulillah bisa dirasakan. Nah kalau Mas mau nanya bagaimana dengan SOA yang Banqiu, saya nggak tahu. Baik. Saya nggak tahu karena tidak ada sudah komunikasi. Bukan di sini lagi ya, sudah bukan. Jadi ditarik menjadi Banqiu pun nggak ada komunikasi dengan kami, udah di Banqiu kan ya alhamdulillah lah, meskipun di Banqiu kan artinya memang ada. Tetapi otomatis masyarakat juga harus tahu bahwa Banqiu itu dari provinsi meskipun pelaksanaannya tidak di kami lagi gitu kan. Ini yang harus perlu disampaikan. Berapa nominalnya saya nggak tahu. Bagaimana pelaksanaannya saya juga nggak tahu. Karena nggak ada, udah lepas dari kami, udah nggak ini. Oke. Gitu. Baik Bu, baik. Oke, kalau kita melihat ini Bu, cita-cita mungkin Bu nih, cita-cita Ibu atau harapan Ibu lah di tengah keterbatasan anggaran yang mungkin sulit bagi seluruh dinas ya menghadapi 2026. Iya. Apa Bu? Iya, jadi gini Mas. Di beberapa kali pertemuan saya, alhamdulillah kemarin saya minta waktu bertemu dengan Ibu Dirjen. Jadi kami diminta melakukan pendampingan pansus oleh Komisi 2 Pansus dari DPR sini, minta pendampingan, minta pendampingan ke kami juga terkait dengan perwilayahan, Kementerian Perindustrian Perwilayahan, terkait dengan lahan-lahan masyarakat yang di KIPI ya, itu. Dan bersamaan juga waktu itu sebelum ada surat masuk untuk pendampingan, saya tuh udah komunikasi dengan Ibu Dirjen. Saya telepon, alhamdulillah dengan Ibu Dirjen Bu Reni itu saya komunikasi dan hubungan saya bagus gitu. Saya by phone aja udah diangkat sama beliau. Saya minta waktu Bu Dirjen gitu, ada nggak hari Kamis? Oh iya Bu Kadis ada, saya ada gitu kan, hari Kamis ada. Kayak jam berapa Bu saya bisa menghadap gitu kan? Jam 8 atau jam 1 deh gitu. Waktu lebih lapang gitu. Nah kebetulan jam 1 udah janjian hari Kamis, tiba-tiba pula dapat surat minta pendampingan. Jadi di hari Kamis itu juga saya mendampingi di pansus itu di Kemenperin juga, tetapi lantai yang berbeda karena di perwilayahan toh. Jadi pagi jam 10 di situ. Setelah itu Pak BJ Sekda juga ada, Pak Ketua Komisi Pak Robert itu juga ada bersama-sama. Nah
terkait dengan kondisi yang tadi ini 2026 sama sekali gimana ini ya, saya coba deh karena punya hubungan baik tadi dengan Ibu Reni, Bu Dirjen. Saya sampai di sana ya udah deh, enggak apa-apa, saya melas-melas Bu, kalau memang nggak ada tugas pembantuan, udah deh kegiatan aja, program aja yang lokusnya di Kaltara, udah gitu aja, yang penting kita bisa tetap bergerak. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga setelah selesai di perwilayahan, saya ajak nih Pak PJ sama Pak Ketua Komisi, ayo kita ketemu dengan Ibu Dirjen ya gitu. Iya, alhamdulillah mereka udah ngobrol di situ. Ya, kebetulan saya ngobrol, saya datang bertemu, saya tidak bertemu kosong. Saya udah siapin staf saya, udah cepet bikin proposal, saya gitu. Ada saya sambil saya sodorin proposal gitu. Paling enggak itulah sebagai pegangan. Nanti tinggal kita push aja lagi seperti apa. Itu sudah masuk ke mejanya. Iya, gitu. Paling enggak sudah alhamdulillah nanti ada atensi lah gitu ya dari kita. Nanti tinggal diingatkan aja. Yang kedua, pas hari Jumatnya itu saya coba lagi sowan ke Sesditjen perdagangan lagi. Gitu. Tadi perindustrian ya? Iya, tadi perindustrian, perdagangan lagi gitu. Pas saya dong, karena memang kemarin beliau tuh direktur Bapok. Nah, cuman memang kondisi kita sekarang itu di pusat semua selain komoditi minyak, minyak goreng kita, minyak goreng. Yang lainnya itu udah diambil alih sama Ketahanan Pangan, Bappenas. Oh, Bappenas ya? Iya, sudah di sana semua. Jadi tuh kita tuh udah nggak ngurus beras, itu udah ngurus yang lain, cabai dan sebagainya, itu udah nggak urus. Karena udah diambil alih ke sana semua gitu loh. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa orang ketika hilirisasi industri, orang berpikir bahwa Perindakop nih, perindustrian ya. Sebenarnya hilirisasi yang dimaksudkan itu adalah bukan berarti bahwa produk itu dibuat di sini. Bukan gitu loh. Tetap pada leading sektor masing-masing, karena seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, mereka disitulah hilirisasi mereka. Di kami itu apa? Di kami itu mengumpulkan data, misal Dinas Perikanan wilayah industrimu di mana dari sektor perikanannya, kan gitu. Berapa produksinya, berapa perusahaan-perusahaan mana yang ini, bagaimana marketnya nanti, kan itu. Misal mereka membutuhkan nih hasil dari bahan mentahnya diolah, gitu kan, misal UMKM. Inilah yang akan kami sambut. Gitu loh. Bukan proses itunya, karena itu ada di wilayahnya dinas masing-masing. Kan dia punya perwilayahan sendiri, proses alur dari bahan mentahnya menjadi itu tuh juga di mereka. Nah, cuman kami masuknya kemana? Kami masuknya ketika mereka butuh pelatihan apa dari olahan ini tadi, hilirisasi tadi, UMKM-IKM-nya. Ya kan, pembinaan, pelatihan, bagaimana market ininya kami sambut. Tapi yang perlu dipahami bahwa bukan hilirisasi produk. Di mana kami punya produk? Leading sector tetap pada leading sector itu. Pertanian loh, di situ memang ada, di situ persawahan, di situ ada peralatannya semua. Emang kami punya? Kami nggak punya. Hanya mengumpulkan tadi ya data itu ya. Benar-benar. Perusahaannya mana? Siapa yang bergerak? Perusahaan mana yang bergerak? Itu yang kami ambil datanya. Bagaimana produksinya? Dia mau apa? Diversifikasi produknya itu seperti apa lagi? Itu yang kami sambut, kan gitu. Marketnya keluar. Oke, di sini di Dinas Perdagangan luar negeri tadi. Kami berikan mereka bagaimana pembinaannya, bagaimana marketnya, bagaimana digitalisasinya, tapi muaranya itu tetap di leading sektor. Tetapi pemahaman begitu nyebut hilirisasi, seolah-olah perindustrian tuh, Dinas Perindustrian. Nggak begitu. Tetap di leading sektor itu karena mereka yang punya pemetaan wilayahnya, di mana petaninya, di mana bibitnya, di mana hasil kebunnya, ya kan? Iya kan, hasilnya di situ. Setelah itu olahannya itu yang kami sambut. Mereka butuh apa dari aspek lembaga koperasinya, kami bisa bantu gitu loh. Ya kan, permodalan mereka butuh nih tadi nih yang sudah nih dijadikan olahan itu, mereka mau buat seperti apa lagi, butuh apa. Kami melakukan pendampingan tadi untuk permodalan mereka gitu loh. Ya kan, seperti itu sebenarnya. Bukan serta-merta begitu hilirisasi. Udah hilirisasi mentang-mentang perindustrian, gak seperti itu. Gitu loh. Ini yang harus benar-benar bisa diluruskan ya, benar itu. Iya,
pemahaman masyarakat. Pemahaman kita, kami yang mengumpulkan FGD misal, FGD kan mereka Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan yang menghasilkan produk unggulan kita. Di mana wilayah industri Bapak, di mana wilayah industri perikanan, di mana siapa aja yang pelakunya, siapa perusahaannya, bagaimana produksinya, seperti apa hasil ininya nanti mau dipasarkan seperti apa, gitu loh. Ini kami nyambutnya gitu loh. Ini yang harus diluruskan, yang diberikan pemahaman. Jadi jangan bicara hilirisasi, perindustrian masuk perindustrian. Baik. Data-data itu yang kami ambil. Bagaimana seperti si INAS, Sistem Informasi Industri Nasional kan itu. Memang di kami gitu loh. Data-data semua ada di perusahaan-perusahaan di kabupaten kota, by name and address tuh ada. Apa peralatan, berapa permodalan tenaga kerja ada. Tetapi penciptaan membuka lapangan kerja itu bukan di kami juga, di Dinas Tenaga Kerja. Ya. Iya kan? Ya, benar. Nah, data-data itu yang kami ini nanti apa nih, kompetensi apa yang mau di ini, misalnya kita kolaborasi, sinergi, program apa di situ, oke kita ini bareng, itu loh. Ya, paham. Ya kan? Baik. Oke, baik Bu. Kita sudah nangkap ini Bu, artinya memang setiap ini ada di leading sector masing-masing ya kan. Perindustrian memang hanya untuk mengumpulkan apa saja sih di situ, wilayahnya mana aja gitu kan. Sedangkan yang mereka pertanian ya urusan Dinas Pertanian, Perkebunan ada di situ, peralatannya ada di situ, bibit-bibitnya ada di situ, petani ada di situ, penyuluh dan sebagainya semua ada di situ. Dan pertanggungjawaban di mereka semua aja, bukan di perindustrian. Nah, inilah pentingnya sinergi antar lembaga tadi, antar OPD, karena kita saling sambut gitu loh. Betul Bu. Iya kan? Ya. Ini yang harus ada gitu loh. Data-data itu yang memang harus. Nah, kalau tidak ada sinergi, kolaborasi sama-sama, saya pikir juga optimalisasi untuk semua itu juga nggak akan bisa. Sana bicara data lain, di sini bicara data lain. Ya kan? Udah ini. Akibatnya terhambat lah ini karena dia bicara data dari situ ini. Nah, sama seperti ini. Pelatihan dan pembinaan ini kami lah. Ya kan, kalian tuh hanya bagaimana peningkatan produksinya, bagaimana kualitas produksinya, kan gitu. Pelatihan yang dibutuhkan itu tadi sini dari apanya? Dari sistem manajemennya, dari sistem marketnya, digitalisasinya dan sebagainya, pelaporan keuangan mereka ketika mereka sudah menjadi sebuah kelompok-kelompok pengusaha gitu kan, yang dari produk yang tadi hasil bahan mentah menjadi produk itu tadi. Kasihlah ke kami, jangan lagi kalian yang bikin pelatihan. Karena orangnya itu juga yang dilatih, itu yang dilatih sama kami, itu yang dilatih sama kalian juga. Yang ada nanti nggak sinkron. Ya, betul. Pelatihan sudah kalian latihkan, berikan ke mereka. Kalian tidak laporkan kalau kalian sudah berikan pelatihan, kami bikin program lagi, kami latih lagi dengan yang sama. Sama nih subjeknya, ya. Subjek yang sama, program yang sama, bisa saja. Ya. Dan itu terjadi, gitu loh. Ada beberapa UMKM, Bu, kami sudah dapat dari Poklaskar, kelompok pengolah hasil perikanan, gitu kan. Membuat otak-otak bandeng itu, otak-otak bandeng dan sebagainya. Di sisi lain kami ada sebagian, tapi ada yang sudah, akhirnya kami tahu sudah dapat dari situ, gitu, ya kan? Harusnya itu ke kita jadi tidak double, jadi ada yang lain, jadi tidak mubazir, dia sudah mendapatkan itu, gitu loh, ya kan? Harusnya seperti harusnya itu, begitu ya, gitu supaya bisa nanti merata lah ini ke IKM lainnya. Iya, supaya tidak double kan. Nah, dia nggak perlu lagi ikut yang itu kan, sudah tahu, cari yang lain lagi nanti tunggu gitu loh. Ini yang perlu, sama dengan kabupaten kota juga perlu. Kau tuh butuhkan apa sih kalian? SDM kalian tuh butuh apa? Aset-aset kan UMKM, IKM kalian yang ada di kabupaten kota tuh butuh apa sih sebenarnya? Ya itulah peran kalian sebagai perpanjangan tangan kami, dinas pengampu di kabupaten kota itu. Karena mereka bisa langsung ya kan? Iya. Nah, setelah kami juga laksanakan pelatihan ini, kalian juga harus menyambut kembali, kalian yang evaluasi, monitoring. Kalian sudah dapat dari provinsi tadi pelatihan, apalagi kendala kalian? Kan gitu.
Ayo usulkan ke kami, nanti kami coba perpanjang tangan kami lagi ke provinsi. Bisa nggak buatkan kami ini lagi yang hasil ini tadi? Kan harus begitu, jadi tidak dibiarkan, ya kan? Harus ditingkatkan mereka ini lagi. Kalau sudah mandiri lagi, ambil lagi yang lain. Kan tumbuh berkembang semua ini terus menerus UMKM ini. Dari hanya 3.000, ya kan? Ya. Menjadi 14.000 sekarang, ya kan? Tumbuh berkembang dengan mengandalkan potensi yang ada gitulah. Potensi kita kan juga, kita tuh banyak potensi, kita sering bilang potensi kita banyak, tapi potensi itu belum tentu semua potensi itu bisa diangkat menjadi sebuah produk unggulan daerah. Mungkin saat ini dia masih berpotensi, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mungkin baru bisa menjadi sebuah produk unggulan daerah, gitu kan? Ya, prosesnya potensi banyak, tetapi tidak semua potensi bisa diolah saat ini juga untuk menjadi sebuah produk unggulan daerah, kan gitu. 1-2 produk unggulan daerah masing-masing mewakili itu sudah alhamdulillah. Sebenarnya nggak gampang itu menjadi sebuah produk unggulan daerah, dan ketika sudah menjadi produk unggulan daerah maka harus dijaga ini bahan mentahnya, raw materialnya ini harus dijaga. Bagaimana selalu ada, sehingga itulah fungsinya pendataan potensi sebenarnya, yang mana yang memang potensi ini berlanjut selamanya, dan mana potensi ini ternyata hanya bertahan 2-4 tahun mungkin. Ketika sudah ini barang udah dikenal, menjadi potensi produk unggulan daerah, terus barang raw material yang nggak ada habis, mau diapain? Nggak berkelanjutan itu. Nah, makanya bagaimana ceritanya? Seperti rotan, kita selalu mengatakan potensi rotan kita banyak sekali. Bayangkan kalau semua UMKM sudah bergelut di dunia rotan dengan semua produk hasil rotan, so nggak habis kan itu rotan? Betul. Bagaimana cara mempertahankan itu ketika itu sudah terkenal? Bagaimana? Reboisasi. Siapa punya tugas? Dinas Kehutanan. Ya kan? Ya. Bagaimana cara menjaga itu, potensi itu kan? Harus seperti itu. Nah, sekarang ada temuan baru, kratom. Kratom ya. Nah, ini alhamdulillah besok saya nah ini lagi karena kami punya anggaran. Ya. Saya coba komunikasi dengan Kepala Dinas Kehutanan. Alhamdulillah responnya bagus. Berarti bisa 3 sudah di inovasi Ibu yang ya kan dari bisa. Kementerian ini iya. Dinas Kehutanan. Saya coba komunikasi dengan beliau masih agak Bu Kades ini. Oh iya, aku masih PKN dia proposal itu masih ya. Oke. Bu Kades bisa nggak nih? Ini ada potensi kratom gitu ya. Ternyata permintaan itu sudah ada dari Tawau, dari Malaysia. Sudah ada. Sudah ada dari Malaysia. Potensi itu adanya di mana? Adanya di Desa Sembakung. Sembakung. Ya. Minggu depan, alhamdulillah difasilitasi 3 orang dari sini dengan tim, sudah ketemu staf saya dengan PTSP, dengan Dinas Kehutanan dari sini. Nanti mereka mau survei lapangan, karena Pak Kadesnya udah nunggu. Jadi potensi kratom itu nanti bisa budidaya kalau memang memungkinkan. Ini saya angkat lagi kolaborasinya dengan Kopdes Merah Putih. Sinkron lagi dengan Kopdes. Lagi kan, karena Kopdes, desa. ADNP ya. Ini ketika dia tidak punya potensi yang diharapkan, kratom ini bisa di potensi mana dia, di desa mana dia nanti ini. Nah itu, nanti kolaborasi, apakah itu pengeringan atau dia dalam bentuk apa sudah nanti. Nah itu nanti kita pikirkan, yang penting kita harus bisa mengumpulkan dulu ini seberapa banyak potensi itu yang ada di sana. Apakah bisa dibudidayakan nanti. Nanti kita bantu dari aspek regulasinya atau bagaimana market dan sebagainya itu. Yang penting pendataan kami libatkan Dinas Kehutanan supaya bisa kolaborasi, karena program itu ada di situ ya, untuk market dan sebagainya di kami nanti ya, kan gitu. Ini mudah-mudahan sama dengan Bu Kadisnya, respon cepat, mau kolaborasi. Yang persoalannya yang susah nih kadang tak acuh gitu, tapi ini alhamdulillah sebenarnya bagus. Oh iya Bu Kadis, fasilitasi ya berapa orang, nanti coba aku tanya dulu. Alhamdulillah sudah, nanti staf saya berhubungan dengan stafnya Bu Kadis ya, aku bilang gitu kan ya. Connect sudah, mereka udah laporan Bu, sudah. Tinggal jalan nanti mereka. Seperti itu. Siap. Ya ini yang harus diharapkan. Kita berharap bahwa kondisi tidak seperti ini selamanya. Ya benar. Namanya kehidupan ada pasang surutnya, kan gitu ya. Mungkin masa-masa yang berat. Tidak selamanya roda dibawa terus. Kan gitu. Kita juga sudah pernah menikmati masa-masa itu. Yang baik, ya kan? Nah kondisi ini, dan Pak Purbaya kan bilang banyak anggaran sebenarnya. Ya coba di hold dulu kan, dia mau lihat dulu gimana nih daerah ini kan dengan serapan itu. Ketika itu sudah terserap dengan
dengan tujuan yang memang benar-benar asas manfaatnya, itu saya akan kembalikan, katanya saya akan ini sesuai dengan kebutuhanmu, kan gitu. Ya tinggal nanti daerah seperti apa. Ya, andai kata kami bisa langsung ketemu dengan Pak Purbaya, tapi sudah masing-masing punya sendiri, kan gitu. Jadi kita berharap kita tetap optimis. Keberadaan pemerintah provinsi, terbentuknya Kalimantan Utara ini juga tentunya punya cita-cita bagaimana masyarakat di Kalimantan Utara ini bisa merasakan kesejahteraan yang setara dengan daerah-daerah lain yang lebih dulu mekar, yang lebih dulu ada, gitu kan? Kalau tidak, untuk apa kita pecah? Untuk apa kita hadir Provinsi Kalimantan Utara? Ya kan? Nah, apapun kondisinya ya, artinya ya sama-sama semua. Ayo fight gitu ya? Iya, tidak hanya dari pemerintahan, tugas ini tidak hanya di pemerintahan, iya kan? Artinya semua masyarakat, semua harus bergerak, pentahelik, dari akademisinya, dari media, dari masyarakatnya, pengusaha, swasta dan pemerintahan, semua bergerak bersatu padu dengan menuju kesejahteraan itu. Dengan adanya KIPI kita berharap seperti itu juga, gitu ya. Nah tentunya program-program untuk persiapan tenaga lokal kita, ya kan, dari perlindungan rancangan perda itu juga sudah ada diinisiasi, mungkin dalam berproses gitu ya, untuk melindungi tenaga kerja kita. Ya tentunya kita bagaimana kita bisa berkontribusi, ikut berpartisipasi di industri itu, ya kita harus mempersiapkan dengan program-program kompetensi kita, gitu loh. Kompetensi kita supaya kita bisa masuk, punya daya saing juga, bisa masuk di dalam sistem industri besar itu, di situ kan. Bagaimana kita bisa diberikan kesempatan kalau kita tidak punya skill? Betul. Ya kan? Nah ini salah satu tugas. Modal itu modal. Sektornya beda lagi. Benar. Ya kan? Baik. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik Tribuners, kita sudah mendengar bagaimana tantangan yang luar biasa dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara. Namun tentunya kita sudah juga mendengar ada inovasi-inovasi yang direncanakan oleh Ibu Kadis. Semoga di 2006 dengan keterbatasan anggaran itu tidak menjadi masalah yang terlalu serius. Yang penting inovasi akan terus dilakukan dan kegiatan terus terjadi di Kalimantan Utara, gitu ya. Geliat perindustrian kita terus bertumbuh dan UKM juga terus maju. Baik Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Ibu Kepala Dinas Disperindakop dan UKM Provinsi Kaltara. Akhir kata, saya Kolonel Dimas, pamit undur diri. Terima kasih.